Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya selaku host Ini Gesek Daniel Setiawan. Kali ini kita kedatangan tamu, namanya Mas Yudi Satrio. Selamat datang Mas Yudi. Selamat. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih sudah hadir Mas Yudi. Ya. Teman-teman semuanya mungkin ada yang belum tahu, beliau adalah salah satu legend di Gresik dalam dunia IT ya. Mungkin teman-teman yang bergelut di developer mungkin sudah paham beliau. Tadi saya juga sedikit membaca profilnya di LinkedIn. Ya, ternyata beliau juga salah satu lead engineer ya di Daily Motion ya. Oke, nanti mungkin banyak hal yang menarik sebenarnya membahas terkait dengan teknologi kali ini ya. Terutama juga nanti mungkin ingin sharing-sharing juga terkait perkembangan AI, kemudian accessibility itu apa ini, ya, makanan apa gitu. Mungkin boleh diceritain itu. Di podcast yang ke-18 ini ya, mudah-mudahan nanti bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Oke, langsung saja mungkin silakan pada Mas Yudi mungkin menceritakan sedikit, memperkenalkan dulu. Monggo silakan Mas. Halo. Tadi ngomongnya selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, semuanya boleh. Tergantung bacanya Pak, bukanya nih YouTube-nya. Ya, perkenalkan nama saya Yudi. Daily-nya sih sebenarnya sebagai developer ya. Kalau di situ lead engineer sebenarnya biar kelihatan mewah aja. Oke, siap. cuman ordinary developer lah. Cuman kebetulan aja lahir lebih dulu dan sudah punya pengalaman yang belasan tahun itu, jadi ya bisa dibilang jadi lead lah akhirnya. Pada akhirnya. Cuman akhir-akhir ini juga sebenarnya nggak cuman jadi developer aja sih. Jadi saya juga co-project manager di posisi itu. Jadi saya juga bantuin project manager untuk manage bagian teknikalnya di perusahaan sekarang yang Dailymotion. Oh gitu, oke. Gitu. Oke Mas, mungkin boleh diceritain Mas perjalanannya, kan lama ini, berapa 15 tahun lebih kayaknya Mas. Lebih ya. Oke. Ya mungkin dari perjalanan karir dulu nih, dari IT support ya sampai jadi lead engineer di Dailymotion ini, titik balik terbesar dalam karir Mas Yudi itu seperti apa? Boleh. Mungkin saya cerita dari zaman kuliah kali ya. Oke, siap. Oh ya, ini tadi saya baca dari Institut Informatika Indonesia. Itu di mana itu? Kebetulan waktu itu kampusnya baru dan saya baru angkatan kedua di kampus itu. Nah, kampusnya sendiri lokasinya sekarang ini ada di Sukomanunggal yang dekat ke kantornya SCTV itu. Oke. Di sana. Jadi saya sebenarnya nggak lulus ya, cuman pernah kuliah di sana. Pernah kuliah di sana. Jadi dulu waktu di kampus dulu saya sebagai mahasiswa yang cukup aktif untuk oprek-oprek komputer, bahkan pakai Linux. Dari teman-teman saya yang pakai Windows, saya aja yang pakai Linux. Oke, siap. Terus jadi legend ya. Terus jadi penunggu lab. Nah, dari situlah akhirnya sering si IT support itu dari sana tadinya. Nah, karena pernah punya pengalaman jadi penunggu lab, ini asisten lab maksudnya ya. Siap. Itu saya jadi punya portfolio untuk jadi IT support di sebuah konsulat di Surabaya, konsulat Perancis. Kalau dulu namanya CCCL gitu ya. Panjangannya saya lupa. Mas sekarang jadinya namanya jadi IFI, Institut Français Indonesia. Oke. Jadi saya sedikit bisa bahasa Prancis. Wah, ya, makanya wajahnya mirip orang Prancis. Tapi istrinya orang sini, Mas, orang ya, Gresik. Saya pindah ke sini tuh karena menikah dengan orang Gresik. Walaupun sebenarnya melalang buana dulu ya, enggak. Kalau aslinya mana, Mas? Saya aslinya Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Berarti selain di Dailymotion juga menghandle beberapa proyek itu Mas ya? Enggak. Kalau dibilang proyek yang personal, yang komersil enggak, cuman kalau misalnya proyek personal ya. Oke. Sebenarnya saya menarik nih Mas, Dailymotion ya, karena kita itu juga kerjasama juga sama
Promedia ya, yang ini Nusantara itu diarahkannya ke sana itu sebagai alternatif YouTube gitu ya. Mungkin barangkali boleh diceritain Mas, kira-kira seperti apa sih company-nya, prospek di Indonesia itu kayak apa untuk ininya Mas, apa? Kalau revenue-nya di Indonesia sama di Indonesia YouTube sama Dailymotion itu mungkin trafficnya lebih besar YouTube ya, karena memang apa namanya UGC kan siapa ya si YouTube ya. Nah, Dailymotion sebenarnya juga UGC, cuman di Asia mereka tidak terkenal itu dibandingkan YouTube. Nah, akhirnya di Dailymotion pangsa pasar Dailymotion sendiri itu untuk akhirnya berujung di B2B, jadi bisnis to bisnis. Jadi kalau kebetulan juga Dailymotion juga mengajak kerjasama beberapa media. Gitu. Siap. Media besar seperti kayak Kompas, Suara.com, gitu. Berarti dia punya traffic sendiri ya Mas ya. Berarti dia apa namanya? Jadi ini sebenarnya apa namanya? Si videonya hanya di host di Dailymotion tapi ditampilkan di website mereka sendiri. Iya. Nah, untuk sistem bagi hasilnya dan teman-temannya itu sebenarnya juga Dailymotion juga menjual kontennya si media yang bekerja sama dengan Dailymotion itu dijual dalam tanda kutip ya, dijual ke pengiklan. Jadi ada sistem bagi hasil gitulah. Oke. Ya berarti harus ketemu bagian ininya dulu Mas ya. Apa namanya? Yang salesnya ya. Oke, siap. Kalau Mas Yudi berarti spesialis di front end atau back end? Sebenarnya karena saya angkatan lama, dulu tuh nggak ada yang namanya front end back end. Front end back end tuh baru di era startup. Sekarang ya barusan. Baru di era startup. Tapi ada kelebihan dan kekurangan ya. Cuman saya memang full stack, tapi kemampuan utamanya saya itu lebih ke front end. Walaupun bisa back end, cuman kemampuan utama saya di front end. Oke, Mas. Baik, mungkin langsung meloncat aja nih. Isunya sekarang itu terkait dengan profesi. Sebelumnya kita juga ngundang dari Gresik Dev itu Mas. Siapa Mas? Mas Errol sama Mas Firdaus ya? Iya, Firdaus. Kita sharing juga tentang AI Mas, artificial intelligence. Nah, itu kan isunya beberapa perusahaan itu ada yang efisiensi dan sebagainya terkait dengan untuk menghandle beberapa pekerjaan, tapi juga ada beberapa yang mungkin setelah diganti AI kok tambah besar biayanya, akhirnya balik lagi. Nah, itu gimana menurut Mas Yudi sekarang itu kayak apa perkembangannya? Nah, saya boleh mengutip kata-katanya seseorang dulu nggak? Boleh, sangat diperbolehkan. Orang yang pakai AI akan mengalahkan orang yang pakai AI, katanya Bapak Wapres ya. Oke, siap. Itu dulu ya. Itu dulu. Yang kedua sebenarnya ini sih tanpa lebih ke teknisnya ke sana. Sebenarnya sama halnya dengan zaman dahulu kala misalnya orang punya kamera, mereka sudah menganggap dirinya sebagai fotografer. Padahal cuma punya kamera, dia nggak hasil fotonya beda gitu. Dengan orang yang memang beneran fotografer. Walaupun mungkin fotografer dengan modal kamera yang nggak sebagus itu juga hasilnya akan bagus karena di tangan yang berbeda. Lah si isu yang sebenarnya yang sekarang beredarnya sebenarnya nyata memang, cuman hasil yang mereka produk yang mereka hasilkan dari si AI ini bagus tapi tidak maintainable. Iya. Ujungnya tetap butuh profesional untuk maintain. Iya. Berarti istilahnya dia bisa membuat itu, tapi untuk mempertahankan terus ada version 1 2 itu kesulitan ya. Itu. Nah, tetap butuh manusia untuk maintain itu. Iya, betul. Iya. Karena kemarin juga isunya itu nggak tahu ya, ini memang jadi si AI ini bisa berbohong gitu ya. Jadi dia mengasumsikan gitu ya. Kalau misalnya ada informasi yang tidak lengkap itu, dia akan memberi informasi sendiri. Seperti itu gimana, Mas? Apa istilahnya? Itu jatuhnya ke lebih developer juga suka mengeluh dengan AI karena mereka berhalusinasi. Oh iya, berhalusinasi ya, benar. Berhalusinasi karena konteksnya nggak lengkap. Terus dia si AI ini juga berusaha menyenangkan
tuannya. Iya Akhirnya, betul. ya you always right. Iya. Semacam itulah. Iya. Semacam itulah. Oke. Baik. Menurut Mas Yudi, skill developer yang paling sulit digantikan oleh AI itu apa? Human. Ya, human itu kan pasti juga memiliki kekurangan lah ya. AI itu sebenarnya punya knowledge yang cukup banyak karena data yang mereka miliki. Tapi mereka tuh sebenarnya walaupun punya knowledge itu, tapi mereka tidak tahu knowledge itu untuk apa. Dan yang tahu pawangnya adalah developer. Jadi developer ini yang mengarahkan, karena kamu punya data tentang si A, aku mau kamu bikin produk dengan knowledge si A gitu misalnya. Iya. Tahu kerangkanya lah ya Mas. Iya. Kalau sekarang seberapa sering Mas Yudi menggunakan AI? Untuk apa aja itu? Untuk coding sebenarnya saya juga sudah nggak terlalu hands on di codingnya ya. Saya lebih ke hands on di promptingnya. Di promptingnya. Di promptingnya. Iya. Jadi di promptingnya ini yang memang konteksnya harus lengkap, karena nyuruh AI itu sebenarnya seperti nyuruh orang yang punya knowledge tapi dia nggak tahu knowledge-nya buat apa. Jadi gitu. Oke. Menarik nih Mas. Mungkin boleh dikasih tips nggak Mas buat prompt yang baik seperti apa? Karena ada beberapa teori tuh, RTACAF ya atau kalau salah. Gimana? Ada rumus membuat prompt itu kan? RTACAF atau apa ya namanya singkat. Rule memposisikan sebagai apa, terus task gitu ditugaskan seperti itu apa gimana? Atau ada tips khusus nih buat dari versi sudut pandang developer? Kalau dari saya sebenarnya ini aja sih. Kita tahu ya mungkin ada rumusnya, cuman kalau saya rumusnya yang saya rumuskan sendiri jadinya. Jadi semacam saya punya satu prompt template di mana prompt template itu isinya adalah scope-nya dan goal-nya apa yang saya mau, terus masalahnya yang mau saya sampaikan ke si AI. Jadi dia nggak akan berlebihan mengerjakan sesuatu. Dikasih batasan ya Mas? Ya dikasih batasan segini. Jangan sentuh file yang itu ya. Kalaupun kamu mau menyentuh, coba konfirmasi ke saya dulu. Oke. Seperti itu. Iya betul. Berarti tetap dikasih perintah ya. Jadi apa namanya? Termasuk negatif prompt ya, tidak boleh ngapain gitu ya. Saya juga ada semenjak era AI ini sebenarnya saya merasa kosong ketika bekerja atau membuat sesuatu. Nah, karena saya merasa kosong, saya butuh something yang bisa saya pegang. Nah, yang saya pegang ini satu-satunya adalah dokumentasi. Jadi setiap kali dia selesaikan sesuatu, saya mau kamu dokumentasikan apa yang kamu sudah perbuat. Oke. Terus disimpan di mana? Disimpan di satu folder yang bernama dokumen. Nanti di dokumen itu ada beberapa gitu. berdasarkan tanggal dan fiturnya namanya apalah segala macam. Dan dari situ juga bukan hanya saya yang punya pegangan, AI-nya juga punya pegangan. Oke. Berarti ini ya Mas ya. Nggak boleh gonta-ganti ya akunnya ya. Berarti misal akun gonta-ganti nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan satu tim, misalnya di dalam satu tim kan bukan saya aja yang kerjain. Gitu. Tapi di sana konteksnya jadi ada dan berurutan historical. Oke. Pakai apa Mas paling sering toolsnya? Cloud atau apa? Kami di Dailymotion disediakan. Jadi kami pakai kursor. Plus saya nambah sendiri. Jadi kalau misalnya kursornya tokennya habis. Gitu. Jadi saya pakai yang personal. Codex. Codex. Oke. Siap ini. Berarti sudah tahu dalamannya Dailymotion. Oke Mas, siap. Berarti ini ya. Mungkin tadi Mas Yudi melontarkan A11Y itu apa Mas? A11Y itu sebenarnya 11 angka 11 itu adalah huruf di antara huruf di antara kata accessibility. Accessibility. A sama Y kan di awal sama di akhir kan A sama Y. 11 itu huruf di antara itu.
Oke. Itu sebenarnya Singkatan ya berarti. bukan singkatan kan misalnya APEC itu kan Asia Pasifik. Nah, ini bukan singkatan, ini cuma disederhanakan aja biar nggak kepanjangan. Iya. Kayak gitu, paham. Nah sebenarnya itu pengucapannya cuma Eli aja sebenarnya, Eli. Oh gitu. Nah saya mencoba membuat versi Indonesianya. Karena bahasa Inggrisnya accessibility, kalau bahasa Indonesia kan aksesibilitas. Jumlah hurufnya sama. Jadi saya biasanya kalau saya lagi cuap-cuap di publik itu saya ngomongnya AIS. A11S. Versi bahasa Indonesia. Tapi belum dimasukkan KKB ya? Belum ada. Tapi setiap kali saya misalnya ada kesempatan untuk Yeping, saya selalu mention kalau itu Eli itu versi bahasa Inggris, saya pakai versi bahasa Indonesia AIS. Aksesibilitas. Seberapa penting Mas untuk diimplementasikan gitu? Penting banget. Karena teknologi itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mereka juga, saya bisa secara ekstrim saya bisa bilang kalau teknologi juga bagian dari yang ditarget. Ditarget siapa itu? Ditarget accessibility. Sebenarnya accessibility-nya itu jatuhnya lebih ke accessible, dalam bahasa Indonesia bisa diakses. Bisa diakses artinya adalah semua orang bisa mengakses barang itu. Ya sebenarnya gelas misalnya ada ini. Ini termasuk accessibility. Termasuk coding gitu atau produk? Bukan, ya, semua produk sebenarnya. Accessibility itu nggak cuman digital ya. Barang produk yang fisik pun juga ada accessibility. Bahkan service, kalau misalnya kita ke bank, kita ada antrian, itu juga accessibility, termasuk accessibility. Oke. Berarti salah satu indikator bagus atau tidak gitu ya? Atau bisa diakses atau tidak, bukan bagus atau tidak. Gitu. Karena kalau kita ngomong accessibility itu bukan one time proses. It's looping. Berkelanjutan ya? Iya, berkelanjutan. Mungkin bisa dikasih contoh sederhana Mas, ini implementasinya berarti nggak hanya website Mas ya? Banyak ya? Banyak. Mungkin boleh dikasih contoh mungkin Mas biar yang nggak paham bisa lebih mudah memahami. Contoh paling gampang itu sebenarnya website. Kalau dia memang peduli dengan aksesibilitas, dia menggunakan tag-tag HTML yang semantik itu maksudnya yang memang diperuntukkan untuk konten tersebut. Misalnya ya, tag P itu kan paragraf, ya digunakan untuk paragraf. Di sana sekarang ini kan juga berkembang ya. Ada heading itu H1 sampai H2, H6. Heading itu sebenarnya kalau misalnya kita dalam dunia nyata di dokumentasi itu kalau kayak kita nulis skripsi itu ada judul itu H1. Terus bab 1 judulnya apa itu H2, semacam itulah. Dengan kita menggunakan hierarki yang seperti itu, teknologi akan mudah dengan membaca. Nah ini tadi kan saya bilang ya, teknologi itu juga termasuk target dari accessibility. Karena crawlernya Google, crawlernya AI itu juga memetakan konten-konten tersebut. Berarti Google juga memberikan SEO ya, peringkat itu ini berdasarkan accessibility, peringkat website. Saya kurang tahu bagaimana algoritma itu berjalan. Cuman kemungkinan sih iya, dia juga ada aksesibilitasnya. Karena kalau kontennya tidak bisa diakses ya dia nggak akan bisa crawling juga. Jadi ini Mas menurut Mas Yudi, apakah AI bisa membantu membangun website yang lebih accessibility? Banget. Karena AI juga punya AI juga knowledge-nya itu juga dari accessibility. Kalau AI nggak bisa grab kontennya ya berarti dia juga nggak akan bisa ini. Berarti dia
AI terkhusus untuk AI ya. Kalau dia bisa bikin website tapi nggak bisa di grab lagi oleh dia, berarti kan dia nggak bisa, dia kan nggak bisa mengakses lagi. Oke Mas, ini kalau di apa namanya, kalau di tadi contohnya sudah ada ya, apalagi tadi ya. Update ini Mas, update teknologi dong Mas sekarang Mas, apa yang lagi ngetren itu, yang lagi hot? Sebenarnya kalau sekarang ini sih, kalau ini karena saya juga baru ngeh juga sih. Waktu saya hadir di conference di Singapura bulan Februari, tahun kemarin. Dia di Singapura ada jazz conference. Itu ada seseorang dari, saya lupa, pokoknya payment gitu dari perusahaan mana. Kalau zaman dulu mereka kita bilang if your website is not responsive, you're not exist. Iya. Dari tahun 2010-an lah ya. Iya. Di tahun 2006 sejak 2024 kayaknya. If you're not exist in AI, you're not exist. Oke, berarti penting ya, sudah sangat penting ya. Penting sekali. Karena dia setelah itu dia menunjukkan sesuatu lagi di yang mungkin yang orang umum ya, ChatGPT itu kan ada aplikasi ya. Kita bisa install something di ChatGPT juga kan. Nah, di situ dia mau mendemokan kalau dia mau transfer uang dengan cara prompting. Transfer uang ke akun ini, nanti kamu kalau sudah ketemu konfirmasi ke saya ya gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan gimana Mas ya? Kan dia harus login dulu ya. Itu gimana? Aman? Atau itu yang sebenarnya yang jadi concern sekarang, keamanan. Bahkan untuk kode yang untuk development kode development di lokal, itu pun juga kita harus encrypt kode kredensial gitu lah. Oke. Tapi tetap harus human Mas ya, nggak bisa dibiarkan gitu, nggak bisa ya. Terus dia kan sekarang udah nggak bisa ngakses kan ya, maksudnya kayak misalnya scroll akun sosial media gitu kan harus masuk dulu toh. Itu nggak bisa kan sekarang ya, harus pihak ketiga atau gimana itu? Bisa dilakukan tapi jangan. Tidak direkomendasikan. Iya. Bisa dilakukan tapi jangan. Kalau Mas Daniel kenal sama Mas Ainun kan? Iya. Ya tahu toh ya. Iya. Beliau bikin server sendiri di rumah untuk manage sosial medianya. Jadi password sama username-nya dikasih ke namanya OpenClaw ya. OpenClaw ini bukan AI ya. OpenClaw ini orchestration. OpenClaw dia lempar ke OpenClaw, nanti kalau misalnya ada seseorang ngebales di sosial medianya Mas Ainun, Mas Ainun dibalas lagi sama si AI ini atas nama Mas Ainun, tapi dikasih ini kan tanda kalau ini bot atau bukan. Oh gitu. Berarti dia buat sistem sendiri ya? Iya. AI untuk membalas komen dan sebagainya itu ya. Tapi itu tadi bisa tapi jangan. Oke. Enggak saya sarankan. Siap. Iya, saya juga agak ini ya, bahasa ini was-was lah ya kalau misalnya itu. Jadi sempat ada satu atau dua kasus di mana si OpenClaw ini dikasih akses, akhirnya satu production server hilang semua, dihapus, data habis. Sebabnya apa Mas? Salah baca Pak. Jadi ada satu AI, ini bukan OpenClaw-nya tapi AI-nya sendiri, semacam mereka dia kayak dikasih otorisasi lebih. Jadi dan dia juga bisa make decision bahkan, dan akhirnya kalau nggak salah dia minta maaf saya bla 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 karena saya ngerasa kok ini salah, terus dia lakukan, terus akhirnya nggak bisa mengembalikan. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Sebenarnya akan bisa kalau ada backupnya. Sayangnya backup juga sama dia belum delete. Waduh. Iya. Oke. Mas ada nggak perusahaan yang sudah mengimplementasikan AI 100% atau di atas 50% lah yang sudah berhasil? Maksudnya yang mengimplementasikan ini di skala apanya dulu nih? Dari proses production. Ya productionnya lah. Mungkin contoh mudah mungkin kayak chat itu ya, chat bot ya. Chat ya bot. Itu beberapa kan saya ini, tapi kayaknya masih belum bisa sesuai dengan keinginan kita loh kadang-kadang. Kayak tapi ada nggak yang sudah? Kalau yang 100% banget kayaknya sih nggak ada ya. Cuman yang saya tahu
ada beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang tempat saya kerja juga itu sudah mempekerjakan AI, mempekerjakan AI. Jadi ya kayak misalnya developer yang dikasih akses ke AI untuk bikin kode, terus yang namanya dokumentasi itu kan bisa dibilang terlalu liar untuk kita bisa baca satu-satu. Dengan ada satu service di tempat kami kebetulan itu semua data dokumentasi segala macam itu nyemplung ke satu AI. Jadi kita mau nyari sesuatu tempel pertanyaan aja di sana terus dia akan jawab. Nyari ini ya. Kalau kita butuh linknya mana, dia akan tunjukkan linknya. Ini kan linknya di sebelah sini. Tapi kita kayak ngomong ke orang gitu. Oke. Jadi nggak baca dulu satu-satu. Itu di mana sih itu? Iya. Itu ini ya internal perusahaan ya atau ya, untuk publik? Itu untuk internal. Internal aja ya. Oke. Bagus itu sebenarnya kalau dipublikkan. ada itu. Jadi sebenarnya kita juga nggak pakai third party sebenarnya. Ada namanya das.tt. Berbayar ya Mas ya? Apa? Pasti berbayar. Iya, sekarang pintar juga ya model bisnis saya. Ya. Tapi memang semuanya lokal ya, bukan untuk konsumsi publik. Oke. Tapi ada sedikit perubahan di dokumentasi untuk developer di tempat saya ya. Dia itu kalau misalnya kita buka dokumentasi gitu, sekarang sudah ada satu button atau link gitu ya, nanti use AI to analyze atau apa namanya untuk tanya-tanya lebih lanjut. Ya di YouTube itu kan sudah ada tuh menganalisa video yang baru diupload. Ya. Terus dia merekomendasikan di Dailymotion juga bisa gitu. Kalau sebenarnya udah sejak zaman dulu sih kita semacam ada auto generate. Auto generate itu kan sudah AI ya. Iya. Auto generate apa nih transkrip apa segala macam. Iya. Itu sudah lama. Cuman sekarang ini jadi makin dipakai lagi. Iya. Karena sudah umum ya maksudnya. Iya. Penggunaan AI-nya itu. Sedikit klarifikasi sebenarnya. AI itu sudah sejak zaman saya kuliah tahun 2000-an. Oke. Nah, yang sekarang AI yang bilang orang-orang AI itu sebenarnya salah satu sub dari AI-nya sendiri, LLM. Large language model. Oke. Itu ke depan kira-kira seperti apa Mas? Akan berubah lagi semakin canggih atau gimana? Atau sudah tertinggi? Sudah level tertinggi? Belum. Saya yakin belum. Karena ini dari waktu saya hadir di konferensi, saya bukan orang AI, by the way. Bukan AI engineer. Oke. Mewakili apa Mas di Singapura? Mewakili Dailymotion apa sendiri? Sih sebenarnya di Dailymotion ada semacam program pengembangan diri. Nah, saya bisa minta, saya mau hadir itu dong. Penting nih kayaknya kalau saya dari sana gitu. Oke. Balik lagi yang ke AI tadi. Di satu conference itu ada yang bilang kalau hampir tiap jam atau tiap detik ada satu model baru AI. Oke. Jadi sepertinya memang belum habis. Nggak tahu akan bubble ini akan pecah di mana, nggak tahu. Cuman sekarang industri sedang shifting ya, semacam segmentasi sejak zaman dulu lah ya. Industri pabrik jadi ada mesin robotnya apa segala macam. Nah, sekarang kayaknya sedang begitu. Cuman sekarang yang disenggol adalah pekerja-pekerja formal. Iya. Kalau ini Mas, global itu kan masing-masing kan punya Amerika gitu ya, Cina, Rusia, terus apa lagi? Peta Eropa ya. Itu kalau dari peta tadi yang paling dominan yang mana sekarang? US pasti akan leading pasti. US ya. US pasti akan leading. Jadi di konferensi kan bilang, ada yang bilang kalau ini US menciptakan, Cina disrupsi, Eropa meregulasi. Iya sih, nggak mau mikir lah sebenarnya. Yang penting diregulasi ini, pajeki gitu ya, kasih pajak dan sebagainya. Kalau Indonesia apa Mas? User aja. Kalau misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan, kira-kira Indonesia nggak mungkin ngejar ya?
Itu juga sih, di Indonesia ya tahulah politiknya gimana ya. Iya. Ya, terus talenta yang top pada keluar. Ini ada Oke. saya ada kenalan di X yang sekarang kerja di X juga. Orang Indonesia. Orang Indonesia di Oke, London, oke. X London. Ex London. Elon Musk berarti. Terus ada teman saya juga yang belum di Surabaya, kalau tahu Cyberia Iya, ya, tahu ya. ya, pendirinya itu sekarang kerja di Meta untuk Oh, AI juga. iya iya iya. Saberianya ditinggal ya? Kan sudah dibeli sama Oh, gitu ya. IDN. Oh, gitu ya. Iya iya iya. Terus Mas Ainun termasuk ya? Mas Ainun itu di mana itu? Masih di Grab? Atau sudah? Ini saya nggak tahu boleh bilang atau nggak sama Mas Ainun ya. Maaf ya Mas. Gak apa-apa lah dibocorin. Sekarang Mas Ainun lagi di apa? Dyson. Di Dyson. Dyson itu apa? Dyson itu kalau tahu vacuum cleaner, Oh, oke oke oke. home appliance. Oke Ya. oke oke. Tapi masih tetap di Singapura ya? Masih. Oke. Kayaknya selain memperbincangkan praktikalnya juga perlu sejarahnya juga perlu diketahui. Biar kan ada yang bilang Indonesia harus gak usah apa jenenge apa maksudnya nggak usah belajar dari awal tambah ketinggalan, kamu ngejarnya kesulitan gitu ya. Terus sebagai user aja tapi memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Apa sepakat Mas dengan statement itu? Sebagai developer. Sebenarnya gini sih, apa namanya? Akhir-akhir ini saya agak kesel juga ngelihat pada vibe coder yang Oke. merasa, wah sekarang ilmu developing udah bukan eksklusif lagi. Oke. Malah saya ngerasa, loh sejak zaman dulu nggak eksklusif kok, ya kamu aja nggak mau Nggak belajar. belajar. Oh ya, ini nyambung itu Mas. Kan banyak nih teman-teman yang kepengen jadi developer yang pintar. Memulainya gimana Mas? Biar kayak Mas Yudi nih. Kan butuh waktu lama nih. Bisa nggak 1 tahun itu? Kalau Gimana? enggak, tapi beneran ya, kalau di dunia AI ini sebenarnya amat sangat dimudahkan. Bahkan saya bisa bilang kalau dia serius, selama dia belajar fundamentalnya juga sudah cukup bagus. Oke. Dan punya critical thinking yang juga bagus, harusnya dalam waktu 1-2 tahun dia sudah bisa masuk untuk yang fresh grad yang junior ya. Iya ya. Dia akan sudah bisa masuk ke Meteor. Oke. Nggak kayak saya dulu kalau misalnya tanya ke forum, jawabnya sebulan depan baru dapat jawabannya. Media pembelajaran yang paling direkomendasikan apa Mas buat pemula? Sebenarnya sih AI bisa mengarahkan sebenarnya ya. Oke. Tapi kita juga harus bisa tahu bagaimana cara nanyanya ke AI. Kalau zaman dulu kamu harus bisa bikin keywords yang bagus untuk menemukan Kata apa yang kunci. kamu mau ya. Kalau sekarang beda. Oke. Sekarang kamu harus bisa prompting yang bagus untuk bisa mendapatkan jawaban yang bagus juga. Oke. Iya. Sekarang mah enak, dulu apa ya? Oke. Kita selalu ke Stack Overflow misalnya tanya sekarang, minggu depan atau bulan depan baru ada yang jawab. Kalau sekarang kita tanya ke AI, jawabannya instan. Oke. Iya. Tapi instan itu jangan terlena dengan instannya, dia harus juga curious. Ini bener nggak sih? Saya bahkan pernah mempertanyakan di X kalau Grok. Bukan, saya mempertanyakan bukan di sosial media. Oke. Gimana? Gimana kamu tahu jawabannya itu benar kalau kamu nggak tahu dasarnya? Oke. Oh iya. Akhirnya ya itu tadi, nulisnya tetap pertama. Oke. Iya. Iya, menarik sebenarnya ya membicarakan dengan ahlinya. Mungkin ini Mas kasih motivasi deh buat teman-teman. Kira-kira prospek ke depan seperti apa? Oh ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum saya tanyakan nih. Sebentar, mana tadi ya? Nah, ini banyak anak muda pengen kerja remote atau global company. Apa realita yang nggak terlihat dari luar? Ini menarik nih. Pertanyaan menarik banget. Saya juga sering dapat pertanyaan yang sama. Oke. Kerja remote itu tetap kerja walaupun remote. Jadi jangan mencoba memiliki 24 jam dalam satu hari itu untuk bekerja. Kita juga harus disiplin, kita harus punya jam kerja, dan kita juga jangan terlena bahwa nanti aja, nanti malam bisa.
Nah, ini yang awal bencana nih. Oke. Jadi kerja remote tetap kerja, Oke. tetap dan harus tetap disiplin untuk bisa tetap menghasilkan. Oke. Itu diri kita sendiri ya yang ngatur ya, bukan dari perusahaan. Ya. Oke. Jadi kebetulan saya makan asam garamnya kerja remote lah. Oke. Jadi ya saya sempat nggak disiplin juga, sempat gimana. Terus akhirnya saya ngerasa ya kalau saya terus begini ya lama-lama nggak menghasilkan juga nih. Akhirnya Nanti kan sudah tahu tuh Mas, rekomendasi perusahaan yang bisa menerima mungkin ya buat para pemula atau buat belajar ada nggak Mas saya? Misalnya buat belajar nih remote, maksudnya nggak langsung expert nih, mau nyoba-nyoba gitu di mana Mas? Langsung remote maksudnya? Iya langsung remote, nggak bisa ya? Sebenarnya kalau untuk fresh grade saya nggak menyarankan untuk remote dulu. Oh langsung ya, harus ada di perusahaan dulu, jangan ke remote dulu. Oke, baik Mas. Mungkin satu kata nih Mas buat teman-teman audiens ini Gresik yang tertarik ke atau motivasi deh buat teman-teman dari Mas Yudi, monggo Mas. Motivasi, biar semangat belajar, jangan pantang menyerah. Motivasinya uang. Ini langsung ini serius ya. Kerja remote itu ini saya bilang kenyataannya dulu ya. Kerja remote itu nggak ada nggak ada jaminan sosialnya. Bisa dipecat sewaktu-waktu karena sistemnya kontrak. Tapi dengan kerja remote kita sebenarnya selama disiplin kita bisa memiliki waktu yang cukup. Selain untuk keluarga, kita juga punya waktu untuk bisa mengembangkan diri. Kalau di kerja remote, kita juga bisa ya seperti hari ini saya bisa punya jam kerja itu mulainya antara jam 9 sampai jam 10. Kalau kerja di kantor nggak bisa. Termasuk bisa nge-gym juga Mas. Ya, itu dia. Dan dengan kerja remote berarti dan ini enaknya yang tadi saya bilang uang. Kerja remote rate-nya yang pasti bukan pakai rate rupiah. Bisa berkali-kali lipat dengan UMR di Indonesia atau dimanapun kalian berada di Indonesia. Bocorannya Mas berapa kali Mas? Ini bukan gaji saya, cuman gaji teman saya ada yang sampai ratusan juta sebulan. Siap. Tapi ini bukan gaji saya ya, bukan. Iya. Gak apa-apa Mas Yudi juga saya percaya kok. Oke Mas. Ada lagi? Terus kalau memang mau remote, mau memulai kerja remote, sebisa mungkin jangan memulai sendiri karena akan susah. Jadi dekatin orang-orang yang kerja remote juga. Itu akan lebih mudah untuk mendapat kerja remote-nya. Mas. Mungkin saya boleh daftar ke Mas Yudi nggak apa-apa? Bagian apply gitu, submit gitu. Oke, terima kasih Mas Yudi atas sharingnya. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol di tema yang berbeda yang mungkin teman-teman masih belum tahu, atau mungkin ada pertanyaan boleh langsung ke Mas Yudi deh. Hubungi mana Mas? Saya biasa aktif di X dengan username isatrio. Atau di Threads juga. Tapi karena di Threads sudah ada yang pakai nama itu, jadi di Threads namanya isatrio Isme. Wah, ini sudah kepaham ya. Sebenarnya bukan Isme sebenarnya, Ismi sebenarnya. Kalau Is berarti lama sekali ya itu ya. Itu termasuk generasi awal media sosial ya di X itu. Iya. Kita masih ada juga sih X-nya. Cuman retweet repost aja. Gak Mas. Oke. Silakan nanti teman-teman bisa langsung ke Mas Satrio untuk bertanya-tanya terkait dengan dunia teknologi, developer dan mungkin kerja remote seperti apa memulai dan bisa menghasilkan tadi penghasilan yang mungkin dalam tanda petik beda ya dengan di Indonesia. Saya juga nanti akan belajar privat itu. Oke. Terima kasih Mas Yudi Satrio atas kehadirannya. Jangan lupa teman-teman disebarkan, di like dan di komen ya kalau memang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Yudi.